Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya untuk dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan. Melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus mendapatkan pengharapan. Karena Alkitab jelas katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Tuhan menolong kami melewati setiap berbagai macam badai kehidupan. Bahkan sampai hari ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap menolong kami. Kami rindu untuk membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapan-Mu ada atas setiap kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan sampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel suatu pesan yang sangat memberkati, suatu pesan yang mengajar dan mendidik. Dan pesan itu berkata begini dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Perhatikan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Ayat 21. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan terhadap seisi rumahnya di depan mata kita. Ayat 23. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa, jika suatu hari nanti Tuhan anak-anakmu nanya kepadamu, orang tua dengar baik, apa sih peringatan Tuhan, apa sih ketetapan Tuhan, apa sih peraturan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua, maka jawabnya adalah seperti ini. Disampaikan di sana bahwa dulu seperti ini keadaannya, bagaimana Tuhan tolong kami, bagaimana Tuhan sertai kami. Saudara lihat ya. Pertanyaan yang disampaikan kepada anak-anak yang ditanyakan ditujukan ini kepada orang tuanya, maka diarahkan Musa, maka orang tua harus menjawab seperti ini. Tetapi jawabannya justru berbeda. Nah, disinilah kita lihat saudaraku, perhatikan. Pertanyaannya adalah, kalau nanti anak-anakmu bertanya kepadamu, peringatan apa, ketetapan apa, peraturan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi jawabannya adalah kesaksian bagaimana mereka dulu di Mesir diperbudak. Lalu mereka bagaimana melihat pertolongan Tuhan. Seakan-akan tuh gak nyambung. Iya kan? Ditanyanya perintahnya apa, ketetapan Tuhan apa. Iya kan? Peraturan Tuhan apa. Tetapi yang dijawabnya oleh orang tua yang diperintahkan oleh Musa adalah kesaksian. Ternyata saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan di ayat 23. Saya ulangi sekali lagi ayat 23. Ketika kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Musa mengingatkan di sini, Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Musa untuk menyadari bahwa peraturan ketetapan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan bagi mereka bangsa Israel dan juga saudara dan saya pada saat ini, ada ketetapan Tuhan, ada perintah Tuhan. Itu tujuannya satu, untuk membawa kita masuk melihat pertolongan Tuhan, untuk membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan dan janji Tuhan yang dahsyat. Perhatikan, sehingga akhirnya kita menyadari, wow, ternyata ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan yang ditanyakan oleh anak-anak apa sih kepada orang tuanya bangsa Israel pada saat itu, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan tetapkan, peraturan Tuhan apa sih? Ternyata itu disampaikan kepada Tuhan melalui Musa. Tujuannya
Jadi kalau ada orang, kenapa sih kok perintah Tuhan tuh berat banget ya? Kenapa sih saya harus mengampuni? Kenapa sih saya harus taat? Kenapa sih saya begini, saya harus begitu? Kenapa sih perintah Tuhan tuh kok seperti ini buat saya lakukan? Tujuannya sederhana, supaya kita dibawa masuk dalam rencana Tuhan. Jadi janjinya digenapi berdasarkan perintah, berdasarkan ketetapan Tuhan. Wow. Dahsyat saudaraku. Sehingga akhirnya kita menyadari kalaupun ada perintah Tuhan yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya, kasihilah musuhmu, ampuni orang yang menyakitimu, itu tujuannya sederhana, supaya kita dibawa Tuhan masuk dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Bukan untuk kebaikan musuh kita, bukan untuk kebaikan mereka yang menyakiti kita. No, Tuhan lakukan ini untuk kita. Tuhan berikan perintah ini baik buat saudara dan saya. Saya seringkali kasih ilustrasi atau saya kasih analogi saudara dikasih dalam Tuhan. Bagaimana pemerintah kita membuat peraturan bahwa orang yang menaiki kendaraan bermotor roda 2 harus mengenakan helm. Tujuannya untuk melindungi kepala saudara dikasih dalam Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan begini, apakah perintah peraturan itu baik buat pemerintah atau baik buat pengguna motor, pengguna kendaraan roda 2? Itu baik buat orang yang melakukannya, sehingga ketika dia melakukan perintah itu, peraturan itu, maka jika terjadi sesuatu, hidupnya aman gitu kan, minimal ya lecet-lecet dikit lah kalau jatuh, kira-kira seperti itu kan saudara. Jadi setiap peraturan, setiap perintah, setiap ketetapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu baik buat kita. Itu menguntungkan hidup kita. Sehingga ketika bangsa Israel diingatkan kembali, kalau anak-anakmu nanti nanya kepadamu, ke apa perintah Tuhan, apa peraturan Tuhan, apa ketetapan Tuhan yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan fokus kepada 3 hal itu, perintah, ketetapan, peraturan. Jangan fokus kepada itu. Tapi fokuslah dari dampak dari ketika engkau melakukannya. Ini kata kuncinya. Fokus kepada dampak dari apa yang engkau dapati ketika engkau melakukannya. Karena ketika kita hanya fokus kepada perintahnya, kita hanya fokus kepada ketetapannya, kita hanya fokus kepada peraturannya, itu berat. Kita akan bilang, capek saya Pak, saya bertahan untuk tidak bercerai, capek. Tahukah saudara bahwa dampaknya kau melakukan peraturan, dampak dari engkau melakukan ketetapan dan perintah Tuhan, itu dampaknya ujung-ujungnya baik buat hidup saudara dan saya. Hanya seringkali kita melihat beratnya untuk melakukannya, beratnya untuk membuatnya, sulit Pak. Itu fokus kita. Kita lupa bahwa di balik peraturan, di balik ketetapan, di balik perintah Tuhan, itu ada berkat-berkat Tuhan. Saudara lihat ketika Petrus disuruh lepaskan jalamu oleh Yesus, apa dampak dari ketaatan Petrus melakukan perintah Tuhan Yesus? Berkat Tuhan. Iya kan? Itu juga yang diajarkan kepada bangsa Israel dan juga saudara dan saya hari ini. Setiap perintah, setiap ketetapan, setiap peraturan yang kita lihat untuk kita buat, kita lihat untuk jangan dilakukan, ayo taat saja. Sama-sama bilang sama saya, taat saja. Itu dampaknya baik buat saudara dan saya. Kalau kita lihat belum ada kebaikan, berarti belum kau lakukan. Tapi coba lakukan, kau akan melihat bagaimana di balik ketaatanmu, engkau melihat berkat-berkat Tuhan. Yosua disuruh putar tembok Yeriko, ayo putar 1 hari 1 kali. Di hari yang ke-7 engkau putar 7 kali. Apa yang terjadi? Ada berkat Tuhan, terobosan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan. Ayo. Di balik perintah, di balik ketetapan Tuhan ada satu tujuan. Supaya Tuhan memperlihatkan kasih-Nya, memperlihatkan agenda besarnya dalam hidup saudara dan saya. Yaitu dia membawa kita masuk dalam seluruh rencana dan rancangannya yang dahsyat, yang luar biasa. Sekarang jadi pertanyaan buat kita, maukah kita taat? Maukah kita melakukan perintah Tuhan? Maukah kita mengikuti ketetapan Tuhan? Atau kita mulai memberontak dan berkata, saya quit Tuhan, saya capek, saya jenuh, saya gak mau. Semua keputusan ada di tangan saudara dan saya. Namun di balik semuanya itu, Tuhan menginginkan kerinduan sangat buat setiap kita, yaitu menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu janji firman-Mu bahwa perintah-Mu tidaklah berat. Dan kami mau lakukan karena Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerjakan apa yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan. Dan kami hari ini diingatkan,
bahwa sungguh perintah dan ketetapan Tuhan membawa kami masuk dalam seluruh agenda besar Tuhan, rencana mulia Tuhan atas hidup kami. Hamba berdoa, mampukan kami untuk tetap melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Mampukan kami untuk mengerjakan dengan sukacita. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka yang mendengarkan firman-Mu saat ini, satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat, sehingga setiap kami ya Tuhan, kami melihat apa yang kami lakukan saat ini ketika kami taat perintah, ketetapan, dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami kerjakan. Kami lihat dampaknya di kemudian hari, bahwa sungguh semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Hamba berdoa, ucapkan berkat buat umat-Mu satu persatu. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri damai, Tuhan beri sukacita. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, dinyatakan atas hidup umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.